Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di hari Senin yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Ustadz berpesan kepada antum semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara kita meningkatkan amal ibadah kita, dan antum meningkatkan semangat belajar antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua berproses menjadi anak yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anda para juara kelas 5 yang berbahagia, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan PSI tentang satu pernyataan dari Panglima Muslim Robai bin Amir radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang panglima Romawi, Rustum, apa tujuan Anda datang ke negeri kami jauh-jauh dari Arab? Maka Robai bin Amir mengatakan, Ji'tukum liyuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku datang ke negeri kalian, aku datang kepada kalian untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda para juara kelas 5 yang berbahagia, hari ini kita tanggal 16 Agustus 2021. Besok hari Selasa, tanggal merah ya. Tanggal berapa? Betul, 17 Agustus 2021. Hari apa itu? Untuk negeri kita, untuk Indonesia? Oke, betul. 17 Agustus 2021 besok, hari Selasa, adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena negeri kita, Indonesia, terbebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Inggris, ya, selama sekitar 3,5 abad ya. Nah, cukup lama. Nah, maka ananda para juara kelas 5 yang berbahagia, patut kita merenungkan apa pengertian kemerdekaan itu. Nah, kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang kedua ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, jadi itu adalah pengakuan jujur bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu adalah nikmat dari Allah berupa kemerdekaan kepada kita bangsa Indonesia, maka kita harus bersyukur, kan begitu? Bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu. Nah, bersyukur itu dengan wujudnya apa? Nah, wujudnya mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Yang kedua apa? Nah, menghambakan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kemerdekaan itu dengan atau dalam bentuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan tidak diisi dengan berbuat dosa. Kemerdekaan itu tidak diisi dengan berbuat maksiat. Nah, bukankah tadi pesannya Robai bin Amir yang mengatakan, aku datang kepada kalian untuk membebaskan kalian
dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna kemerdekaan itu adalah kita terbebas dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas antum sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan, ya. Mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan. Nah, yang kemarin belum semangat untuk belajar, maka mulai sekarang harus semangat untuk belajar, ya. Kalau kemarin ibadah sholatnya masih agak malas-malasan, ya, terutama yang sunnah, maka untuk mengisi kemerdekaan ini, ibadah sholatnya, wajibnya, kalau sudah tidak ada yang bolong, harus ditingkatkan kekhusyuannya, ya, ditingkatkan khusyuknya. Sedangkan sholat sunnah mulai diistiqomahkan. Nah, begitu, ya. Yang kemarin kemudian ketika belajar masih mencari nilai, ya, masih mencari nilai, maka sekarang belajar itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmunya bermanfaat, maka nilai akan mengikuti, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat keadaan negeri kita Indonesia misalnya, teknologi masih impor, ya, banyak yang masih impor. Mesin-mesin kendaraan banyak yang masih impor. Maka antum sebagai generasi muslim harus semangat untuk belajar, ya. Antum bertekad depan Indonesia bisa melakukan revolusi industri. Teknologi membuat sendiri, mesin membuat sendiri, gitu, sehingga Indonesia tidak tergantung kepada negara lain. Termasuk antum bertekad sebagai generasi penerus bangsa ini, generasi penerus umat ini, antum bertekad Indonesia kemudian menjadi kaya raya, bersuasembada pangan, tidak tergantung kepada utang luar negeri, bebas dari utang. Karena dengan utang itu negeri kita tidak bisa menjadi merdeka. Antum mempelajari sains dalam rangka untuk kemudian memajukan umat ini. Umat Islam ini tidak boleh dijajah orang-orang kafir lewat sains dan teknologi. Umat Islam ini tidak boleh dijajah oleh orang-orang kafir melalui ekonomi. Umat Islam ini tidak boleh dijajah oleh orang-orang kafir melalui budaya-budaya yang merusak. Maka antum sebagai generasi umat Islam harus bertekad mewujudkan kemerdekaan yang sebenarnya. Bagaimana umat Islam khususnya di Indonesia itu kemudian menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.